Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemudian di bab yang terakhir berkata penulis rahimahullahu taala, babu ahli zakah wa man tudfa' lah. Kata beliau, bab ahli zakah, bab orang yang berhak menerima zakat dan siapa yang pada siapa diserahkan kepadanya. Nah, di dalam bab ini beliau akan menjelaskan tentang asnaf, golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat. Berhak untuk menerima zakat ini yang disebut mustahik. Kata beliau rahimahullah, la tudfa'u zakatu illa lil asnafi tsamaniyati alladziina dzakarahumullahu biqaulih. Zakat itu tidak boleh diserahkan kecuali kepada 8 asnaf, 8 golongan yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan min Allah wallahu alimun hakim. Allah firman, sungguhnya sedekah itu, zakat itu diserahkan kepada orang-orang fakir, pada orang-orang miskin, kepada hamil. Yang ketiga, yang keempat, wal mu'allafah qulubuhum. Keempat adalah al mu'allafah. Kelima, fir riqab, pada seorang budak yang akan membebaskan dirinya. Wal gharimin, pada orang-orang yang berhutang. Fi sabilillah, pada orang yang berperang di jalan Allah. Wa ibnis sabil, yang ke-8 kepada anak as-sabil atau ibnus sabil, orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Fariidatan min Allah, kewajiban dari Allah. Ini wajib diserahkan kepada mereka. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Perhatikan ya, dibawakan di sini 2 nama. Allah Subhanahu wa taala alimun hakim, bahwa Allah Maha mengetahui siapa yang berhak menerima, siapa yang sangat perlu untuk menerimanya. Dan Allah Maha bijaksana pada segala ketentuannya, dan apa yang Allah putuskan. Iya. Ini 8 asnaf, 8 golongan dari orang-orang yang menerima zakat. Dan nampak darinya bahwa orang-orang yang menerima zakat ini diberikan kepada orang-orang yang hidup. Adapun orang yang meninggal, ya tidak boleh diberikan padanya zakat atau dibayarkan hutangnya. Misalnya ada orang yang meninggal, kemudian dibayarkan hutangnya dari zakat, tidak boleh. Dibayarkan hutangnya dari zakat tidak boleh, sebab dia sudah apa? Sudah meninggal. Sebab seluruh kaitannya di dalam ayat ini kaitannya dengan orang-orang yang masih hidup. Iya. Ini penyebutan 8 asnaf. 8 asnaf, 8 golongan. Yang pertama adalah al-fuqara, orang-orang yang fakir. Orang-orang yang fakir. Fakir itu apa? Fakir adalah orang yang tidak memiliki hajatnya, atau tidak memiliki 1/2 dari hajatnya. Iya. Dia tidak memiliki keperluannya, kebutuhannya, atau tidak memiliki 1/2 dari kebutuhannya. Jadi kalau ada orang sama sekali tidak punya apa-apa, ini masuk ke dalam kategori apa? Fakir. Atau dia punya sesuatu tapi sedikit, setengah dari kebutuhannya saja, dia tidak bisa tutupi. Maka ini masuk dalam kategori apa? Fakir. Jelas ya? Ini fakir. Nah, golongan yang kedua adalah al-masakin, yaitu golongan orang-orang miskin. Ya. Miskin yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak memiliki kebutuhannya,
atau tidak mencukupi, memiliki apa yang mencukupi kebutuhannya. Ya. Nah, ini tentunya keadaannya lebih baik daripada orang fakir. Sebab miskin, dia punya keperluannya atau dia memiliki lebih dari 1/2 kebutuhannya, tetapi itu pun belum mencukupinya. Dia memiliki lebih dari 1/2 dari kebutuhannya, tapi belum mencukupinya. Belum mencukupinya. Karena itu kadang orang miskin, kadang dia punya sesuatu, punya dari harta, tapi belum mencukupinya. Bukankah di dalam Al-Quran disebutkan tentang perahu yang dibocor oleh Nabi Musa, yang dibocor oleh Nabi Khadir alaihissalam. Amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Adapun perahu, maka itu milik orang-orang miskin. Berarti kan orang miskin punya apa? Punya perahu. Orang miskin punya perahu. Dia punya dari harta, tapi tidak mencukupinya. Karena itu dikatakan apa? Miskin. Berbeda dengan fakir. Ya, fakir sama sekali tidak punya apa-apa. Ataupun kalau dia punya hanya sedikit sekali, tidak mencukupi 1/2 dari kebutuhannya. Jelas? Ya, kalau begitu, siapa yang lebih baik keadaannya? Si fakir atau si miskin? Ya, si miskin lebih baik keadaannya. Jelas? Karena itu di dalam ayat didahulukan siapa? Al-fakir. Didahulukan al-fakir. Maka ini perbedaan antara fakir dan miskin. Ini dibedakan apabila kata fakir dan kata miskin disebutkan bersamaan dalam satu konteks seperti di sini. Disebut fakir, setelah itu disebut miskin. Berarti fakir maknanya seperti yang kita sebutkan tadi, miskin maknanya seperti yang kita sebutkan tadi. Jelas? Tapi kalau disebutkan berpisah, fakir disebut sendiri, maka masuk di dalam fakir di sini mana apa? Mana miskin. Kalau miskin disebut sendiri, masuk dalam miskin ini mana apa? Mana fakir. Jelas sampai sini? Iya. Ini sama dengan kata iman dan Islam. Iman kalau disebutkan bersamaan, iman dan Islam disebutkan bersamaan, maka Islam maknanya sendiri, iman maknanya sendiri. Kalau disebutkan secara berpisah, kalau disebutkan Islam saja, masuk juga iman di dalamnya. Kalau disebutkan iman saja, masuk juga Islam di dalamnya. Jelas ya? Ini perbedaan antara fakir dan miskin. Ini yang terkuat. Ini yang terkuat. Sebab kalau kita masuk di dalam mutawalat, buku yang luas membahas ini panjang sekali pembahasannya. Tapi ada yang menulis pembedaan antara fakir dan miskin saja, itu hampir 100 halaman. Ya. Untuk membedakan antara dua hal ini dari sisi bahasa dan sisi orang yang pendapat di kalangan ahli fikih. Tadi kesimpulannya apa yang saya terangkan itu tadi, insyaallah ta'ala. Jelas sampai sini? Nah, maka ini dua golongan, fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Iya. Masuk juga di dalam fakir dan miskin ini para penuntut ilmu yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai sesuatu yang mencukupinya, dia diberi sesuatu dari zakat untuk menutupi kecukupannya. Ya, atau diberikan bekal apa yang dengannya dia membeli kitab-kitab, buku yang dia pelajari sesuai dengan keperluannya. Sesuai dengan keperluannya. Iya. Jelas ya? Ini yang disebut dengan fakir dan miskin. Ini dua golongan. Ini dua golongan. Dan mereka ini diberi, orang fakir dan miskin, kalau diberi dari zakat, maka diberi apa yang menutupi kadar hajatnya selama setahun. Diberi apa yang menutupi kadar hajatnya selama apa? Selama setahun. Karena itu Nabi SAW pernah memberi sebagian orang miskin dan diberikan nafkah apa yang mencukupi keluarganya selama apa? Selama setahun. Ya, selama setahun. Ya, dan memang ada beberapa pendapat para ulama di dalam masalah yang mengatakan ya diberikan ya apa yang mencukupinya seumur hidup. Ya. Ada yang mengatakan diberikan ya apa yang dia perlukan, tapi yang paling adilnya sesuai dengan dalil dan apa yang datang dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan apa yang mencukupinya selama setahun. Ya, selama setahun. Ya. Demikian pula misalnya kalau ada orang punya pekerjaan, dia bekerja, punya gaji tetap, tapi gaji tetapnya ini tidak mencukupi 1/2 dari keperluannya atau tidak mencukupi kebutuhannya, maka ini juga masuk dalam kategori fakir atau miskin. Ya, maka dia diberi zakat sesuai dengan apa yang mencukupi kebutuhannya selama 1 tahun.
Ya, diberikan apa yang mencukupi kebutuhannya selama setahun. Maka dilihat misalnya dia siapa, berapa orang berkeluarga, ya, kebutuhan selama setahun, ya diukur berapa banyak misalnya, maka dia diberikan sesuai dengan apa yang mencukupi kebutuhannya selama setahun. Iya. Kalau perlu untuk diberikan sesuatu yang dia jadikan sebagai modal usaha, tidak ada masalah, diberikan supaya itu menjadi hal yang bisa mencukupinya. Nah, jelas ya? Baik. Kemudian yang ketiga, di dalam ayat disebutkan wal amilina 'alaiha. Dan yang amil merupakan amil terhadap harta zakat itu, al-amilin. Ya. Ini yang ketiga dari orang yang berhak menerima zakat, orang-orang yang merupakan amil zakat. Dia pekerja. Kerja. Ya. Yang mengurusi zakat. Nah, dan disyaratkan pada amil ini dia adalah seorang muslim. Dan dia adalah seorang mukallaf, balik dan akil. Dan dia adalah seorang yang terpercaya. Ya. Seorang yang terpercaya dan punya keahlian di bidang itu. Punya keahlian di dalam mengurusi zakat. Ini disebut amil. Dia harus terpercaya dan punya keahlian sebab Allah berfirman, "Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin." Sungguhnya sebaik-baik orang yang kamu beri upah, orang yang kamu gaji adalah orang yang kuat lagi terpercaya. Sebab dia dipekerjakan di sini untuk kemaslahatan kaum muslimin. Karena itu harus orang yang jujur dan orang yang punya keahlian di dalam pekerjaannya. Orang yang punya keahlian di dalam pekerjaannya. Nah, maka ini al-amilin. Amil zakat itu dilihat siapa yang mempekerjakannya dan di zakat apa dia dipekerjakan. Ya. Kalau dia amil ikut kepada pemerintah, maka dirinci. Kalau pemerintah telah memberikan kepadanya gaji tetap, maka tidak boleh dia mengambil dari zakat. Tidak boleh mengambil dari zakat. Jelas? Tapi kalau pemerintah tidak memberikan gaji tetap, maka dia diberi dari zakat apa yang dengannya menjadi upah dia kerja. Ya, menjadi upah dia apa? Dia kerja. Jadi ambilkan dari zakat hal yang merupakan upah kerjanya. Hal yang merupakan upah kerjanya di zakat tersebut. Demikian. Iya. Dan insyaallah kita akan bahas nanti bagaimana kalau amilnya misalnya dia kerja di lembaga-lembaga pengumpul zakat, ya, di basis atau dia kerja di yayasan tertentu pengumpul zakat, dia kerja di situ, apakah boleh diambilkan dari zakat atau tidak? Insyaallah akan datang pembahasannya. Iya. Baik. Kemudian golongan yang keempat wal mu'allafati qulubuhum. Yang keempat adalah al mu'allafah qulubuhum, orang-orang yang ditaklif hatinya, dilembutkan hatinya. Ya. Orang yang dilembutkan hatinya ini terbagi dua. Ada dari kalangan kufar dan ada dari kalangan kaum muslimin. Ada dari kalangan kaum muslimin. Asalnya orang kafir tidak boleh diberi zakat. Itu asal. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, ya, "Tsumma alimkum anna Allah farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim." Kemudian kabarkan kepada mereka bahwa mereka ini diwajibkan mengeluarkan zakat. Diwajibkan mengeluarkan zakat, diambil, dipungut dari orang-orang kayanya. Dipungut dari orang-orang kayanya, kemudian dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Semuanya pakai orang-orang kaya mereka kaum muslimin, dikembalikan kepada orang-orang miskin kaum muslimin. Asalnya yang menerima adalah apa? Kaum muslimin, itu asal. Tidak keluar dari asal ini kecuali dengan dalil. Ya. Dan di antara dalil yang menunjukkan orang kafir yang boleh diberi zakat adalah kafir yang ingin dilembutkan hatinya. Kafir yang ingin dilembutkan hatinya ini ada dua bentuk. Yang pertama adalah kafir yang diharapkan kalau diberi dia akan menahan kejelekan, ya, menahan tidak menyerang kaum muslimin, tidak menyebabkan terjadinya kejelekan di tengah kaum muslimin. Ya. Maka kafir yang seperti ini boleh untuk diberi. Nah, karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi sejumlah orang-orang yang belum muslim untuk hal ini supaya mereka diam terhadap kaum muslimin. Mereka diam terhadap kaum muslimin dan tidak menyebarkan kejelekan untuk kaum muslimin.
Maka yang seperti ini disyariatkan. Ya. Selain daripada itu diharapkan ke depan dia masuk kepada maksud yang kedua, yaitu dia menerima keislaman. Ya. Kemudian kafir jenis yang kedua yang boleh diberi, ya, adalah kafir yang diharapkan keislamannya. Kafir yang diharapkan keislamannya. Ya. Dia diharapkan keislaman, ya. Diharapkan dia masuk Islam, maka diberi dengan harapan dia masuk Islam, maka ini juga adalah hal yang dibolehkan. Hal yang dibolehkan diberi dari harta zakat. Nah, karena itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Al-Aqra bin Habis, ya, kata Al-Aqra, dulunya wajah Nabi Muhammad adalah wajah yang paling saya benci. Kata Al-Aqra. Dan waktu itu radhiyallahu taala anhu beliau masih kafir. Maka kata Al-Aqra, saya diberi oleh Nabi Muhammad 100 dari onta. Ya, diberi 100 onta. Kemudian setelah itu diberi lagi 100 onta. Kemudian diberi lagi 100 onta. Kata Al-Aqra bin Habis, wajah Nabi Muhammad berubah menjadi wajah yang paling saya cintai di muka bumi. Iya. Nah, ini perhatikan bagaimana bentuk dari pemberian, ya, bisa merubah. Ya. Bisa merubah Aqra bin Habis, ya, masuk ke dalam Islam. Jelas ya? Kemudian yang kedua dari al-mu'allafah qulubuhum adalah dari kalangan kaum muslimin. Dari kalangan kaum muslimin yang mereka ini dengan diberikan dari zakat mereka bisa atau mereka diharapkan lebih kokoh di atas keislaman. Lebih kokoh di atas keislaman. Seperti orang-orang yang baru masuk Islam. Orang-orang yang baru masuk Islam diberi dari zakat supaya dia kokoh di atas keislaman. Ya. Atau orang-orang yang berada di perbatasan antara muslim dan kufar. Yang kadang mereka ini sering, ya, didekati oleh orang-orang kafir dan diajak untuk masuk kepada kekufuran. Maka mereka boleh diberi dari zakat, ya, apa yang menyebabkan mereka tetap kokoh di atas keislaman. Jelas ya? Maka ini al-mu'allafah qulubuhum. Ini golongan yang keberapa? Golongan yang keempat. Kemudian yang kelima kata beliau wa fir riqab. Baik, yang kelima di dalam ayat wa fir riqab, dan orang yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan. Nah, seorang budak apabila ingin dibebaskan, maka boleh diberi dari zakat untuk membebaskan dirinya, dibayar tuannya. Ada dia seorang misalnya mukatab, ya, seorang budak yang sifatnya mukatab, dia mengadakan perjanjian dengan tuannya untuk bekerja supaya membayar tuannya sehingga dia bebas. Maka budak yang seperti ini boleh diberi dari zakat supaya dia supaya dia melunasi hutangnya kepada tuannya dan ia pun dibebaskan. Ini makna wa fir riqab. Kemudian berikutnya wal gharimin. Yang kelima atau yang keenam dari golongan yang berhak menerima zakat adalah al-gharimin. Ya, yaitu orang-orang yang berhutang. Iya. Al-gharimin itu adalah orang yang berhutang dan dia tidak mampu untuk melunasinya. Tidak mampu untuk melunasinya. Itu disebutkan gharim. Dan gharim itu ada dua jenis. Ada dua jenis. Iya. Orang yang berhutang karena dua jenis. Jenis yang pertama, dia berhutang untuk mendamaikan antara manusia. Mendamaikan antara manusia. Iya. Misalnya ada dua suku yang bertengkar, hampir berperang. Maka dilacak apa akar permasalahannya agar supaya mereka bisa berdamai. Ternyata pemilik ini harus membayar sekian, harus menyelesaikan sekian. Ya. Maka tidak ada masalah. Ya. Seseorang itu berhutang untuk membayarnya, kemudian nanti dia mengambil dari zakat guna membayar hutang tersebut. Guna dia membayar hutang tersebut. Atau dia bayar dulu dengan hartanya kalau dia punya. Dia bayar dulu dengan hartanya, tapi dia niatkan nanti diambil dari zakat, tidak apa-apa. Dia niatkan diambil nanti dari zakat, tidak ada masalah. Sebab ini masuk di dalam gharim. Dia berhutang karena apa? Karena ya, kepentingan mendamaikan antara manusia, dan dia masuk dalam kategori gharim. Ya, kemudian dari bentuk gharim juga adalah orang yang berhutang. Dia berhutang dengan suatu hal yang wajar yang dibolehkan. Ya, dia misalnya punya keperluan, dia berhutang. Begitu masuk temponya dia tidak bisa bayar. Ya, kalau dia diberi dari zakat untuk membayar hutangnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi hendaknya dihindari di sini ada orang yang sengaja berhutang. Dia bukan ahli zakat. Dia sengaja berhutang supaya dia punya hutang. Ya. Supaya kalau dia diketahui punya hutang, diambil dari zakat, kemudian dia apa? Dia bayar. Ya, seperti ini akan diharamkan untuknya zakat sebagai balasan dari niatnya yang jelek. Sebagai balasan dari niatnya yang jelek. Tapi kalau seorang berhutang wajar,
hal di dalam kehidupan dia perlu pinjaman, kemudian tiba-tiba dia tidak bisa bayar, ya. Kemudian dia mengambil dari zakat untuk membayarnya, maka ini insyaallah taala tidak ada masalah. Ya, kemudian golongan yang ketujuh adalah fi sabilillah. Adalah fi sabilillah. Fi sabilillah yang dimaksud di sini adalah orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berperang di jalan Allah. Itu makna fi sabilillah. Dan ini makna yang disepakati oleh jumhur al-ulama, kebanyakan para ulama. Ya, karena itu pendapat yang mengatakan fi sabilillah masuk di dalamnya membangun masjid, ya, membangun jembatan, membangun jalanan, ini adalah pendapat yang salah. Keluar dari konteks ayat dan keluar dari mana yang diinginkan cara syariat dan apa yang dipegang oleh kebanyakan para al-ulama. Ya, apalagi di masa ini, masa ya terlalu banyak kalimat fi sabilillah ini digunakan. Sampai ya dari mana fi sabilillah, ya zakat itu bisa dipakai untuk partai, ya supaya mengumpulkan massa memilih ya calon legislatifnya, ya sampai ada memfatwakan ya boleh dipakai untuk pemilu dari hasil zakat, sebab dia masuk ke dalam fi sabilillah, Nah, ini subhanallah suatu yang sangat menakjubkan. Orang yang tidak mengerti agama saja, dia tidak berani ya menggunakan kalimat fi sabilillah untuk kepentingan itu. Ya, ini orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya ya, menyandang agama dan membela agama, ya, tetapi menggunakan ya harta dari zakat apa yang bukan haknya dia gunakan kepada perkara-perkara yang kembali kepada kepentingan pribadinya, kembali kepada kepentingan yang tidak ada dasar dan sumbernya di dalam syariat. Nah, kemudian yang kedelapan dari orang yang berhak menerima zakat adalah ibn as-sabil. Ibn as-sabil di sini adalah orang yang kehabisan perbekalan. Orang yang kehabisan perbekalan dalam perjalanan, maka dia diberi dari zakat apa yang dengannya ya dia bisa sampai ke rumahnya. Apa yang dengannya dia bisa sampai ke kampung halamannya. Kalau ada dari zakat dia keperluannya pakai perahu, maka diberi pakai perahu. Kalau misalnya dia dari keperluannya pakai pesawat dan dipandang hal itu wajar, maka diberi untuk keperluannya dia memakai pesawat supaya kembali kepada negerinya. Yang jelas ibn as-sabil, orang yang kehabisan bekal di jalan, maka boleh untuk diberi dari zakat. Nah, ini 8 golongan dari golongan orang yang berhak untuk menerima zakat. Setiap golongan dari 8 golongan ini, siapa yang memberinya, maka telah terdapat ayat-ayat dan hadits-hadits tersendiri yang menjelaskan tentang keutamaan dan afdaliyahnya. Muncul pertanyaan di sini, apakah boleh? Apakah memberi zakat ini harus diberikan semuanya atau boleh diberikan kepada salah satunya? Ini pertanyaan dijawab oleh penulis dalam pembahasan berikutnya. Kata beliau rahimahullah, wa yajuzul iktisaru ala wahidin minhum biqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz, fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fataraddu ala fuqaraihim muttafaqun alaih. Ya. Kata beliau, dan boleh membatasi pemberian zakat itu, penyaluran zakat itu hanya dibatasi kepada satu orang saja. Dari 8 hanya diberikan kepada satu orang. Berdasarkan hadits Mu'adz, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, kalau mereka sudah taat kepada kamu dalam hal ini, maksudnya di dalam masalah syahadat dan salat, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan terhadap mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka diserahkan kepada orang miskin mereka, orang fakir mereka diserahkan kepada orang fakir mereka. Disebut di sini cuma satu golongan saja, hanya fakir yang disebut, tidak disebut yang lainnya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa boleh menyerahkan zakat walaupun hanya kepada satu golongan saja. Dan dari hadits Mu'adz ini diambil pendalilan oleh para ulama bahwa tidak boleh memindah zakat. Tidak boleh memindah zakat itu ke tempat yang lain. Ya, sebab dikatakan diambil dari orang kaya mereka, diberikan kepada orang miskin mereka. Diambil dari orang kaya mereka, diberikan kepada orang miskin mereka juga. Orang miskin mereka juga. Jadi zakat itu harus diserahkan untuk orang yang di negeri itu. Nah, ini asalnya, asal di dalam zakat. Tapi bukan artinya tidak boleh dipindah. Boleh saja dipindah kalau dipandang ada maslahat untuk memindahnya. Misalnya dia melihat misalnya
bahwa sebagian kaum muslimin di sebuah tempat lebih perlu akan hal ini. Atau dia punya kerabat, sebab memberi kerabat lebih dahulukan. Dia punya kerabat yang agak jauh dan kerabatnya ini sangat butuh, maka dia kirimkan untuk kerabatnya, tidak ada masalah. Atau misalnya dia lihat di masa ini manusia perlu kepada orang-orang yang mengajarkan kepadanya ilmu, ya, mengajarkan kepadanya ilmu. Kalau diberikan zakatnya misalnya kepada para penuntut ilmu, orang-orang yang khusus belajar ilmu agama, memperdalam ilmu agama agar supaya mereka bisa konsentrasi untuk belajar, maka boleh mereka didahulukan walaupun tidak di negeri itu, tapi di tempat yang lain. Yang jelas segala hal yang di dalamnya ada kemaslahatan untuk memindahkan zakat, maka hal tersebut adalah hal yang diperbolehkan. Demikian difatwakan oleh sejumlah para ulama dari dahulu sampai sekarang. Di antara para ulama kita yang fatwakannya saat ini Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Salih Al-Utsaimin, Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, dan Syekh Salih Al-Fauzan dan lain-lainnya. Nah, kemudian kata beliau, wala yahillu zakatu. Ya, kemudian tidak halal zakat itu. Nah, sini beliau akan membahas tentang orang-orang yang tidak boleh diberi zakat. Orang-orang yang tidak boleh diberi zakat. Ya, asalnya, kaidah dasarnya, 8 orang yang disebut itu adalah ahli zakat yang berhak mendapat zakat. Selain daripada itu tidak berhak untuk menerimanya. Tapi di sini penulis ingin membahas lebih detail. Ingin membahas lebih detail. Siapa yang tidak halal, tidak boleh dia menerima zakat. Iya. Kemudian juga di pembahasan ar-riqab tadi ya, kita masuk di pembahasan ar-riqab tadi, ada satu yang tersisa, yaitu seorang muslim yang ditahan oleh musuh, ya. Kalau memang ingin dibebaskan dengan cara ditebus, maka itu juga masuk di dalam wafir riqab. Masuk di dalam wafir riqab. Jadi kalimat ar-riqab itu asalnya orang yang dibelenggu lehernya, dipegang lehernya. Dalam artian, ya, dia seorang budak misalnya di bawah seorang, atau dia adalah seorang muslim ditahan oleh musuh, Nah, iya. Kemudian di sini ada, sebelum kita pindah kepada orang-orang yang tidak boleh menerima zakat, masih ada sejumlah masail yang mungkin perlu kita perhatikan juga. Iya. Setelah kita terangkan bahwa tidak boleh mengakhirkan mengeluarkan zakat. Asalnya zakat itu disegerakan. Ya, al-fawriyah, sesegera mungkin. Tidak ada keadaan seseorang boleh mengakhirkan zakatnya, Seperti misalnya pada keadaan yang orang-orang fakir itu lebih butuh di masa itu. Misalnya ada masa orang akan kekurangan di masa ini, di bulan ini. Ya, anggaplah misalnya di bulan 8, atau anggaplah misalnya beri contoh di bulan Ramadan misalnya, karena banyak orang yang ingin tafarruq untuk ibadah dan seterusnya dari orang miskin, maka dia sulit untuk bekerja misalnya. Jadi keadaan ini lebih butuh, maka dia wajib zakat dari bulan Sya'ban, tapi dia akhirkan masuk Ramadan supaya diberikan kepada orang miskin di kala mereka sangat membutuhkannya, lebih membutuhkannya. Maka ini tidak ada masalah. Di posisi ini tidak ada masalah untuk mengakhirkan. Demikian pula apabila kalau dia segerakan mengeluarkan zakat itu, maka dia akan mendapatkan bahaya. Kalau misalnya di suatu daerah, di suatu tempat ada banyak pencuri. Kalau dilihat dia mengeluarkan zakat, kemudian membagi-bagi cepat mungkin, di masa masih ada kondisi fitnah seperti ini, maka dia akan mendapat bahaya. Sudah dicapin orang kaya, kemudian didatangi oleh perampok dan pencuri. Dan ini akan membahayakannya. Di posisi ini boleh dia mengakhirkan, tidak mengeluarkan zakatnya kalau memang dikhawatirkan dia mendapatkan bahaya. Nah, baik. Dan kalau dia akhirkan tanpa sebab, maka apabila terjadi hilang zakatnya atau rusak, telah kita terangkannya bahwa kalau dia merusaknya atau menghilangkannya karena sengaja atau karena keteledorannya, maka dia harus mengganti. Kalau tidak, maka insyaallah taala tidak harus diganti. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya ada orang yang berhutang atau ada orang yang punya piutang kepada orang lain?
Begitu masuk waktu zakat, misalnya dia punya uang dipinjam oleh si A 10 juta. Ya misalnya. Pas masuk waktu zakat, dia kena kewajiban zakat 10 juta. Dia berkata kepada si A, sudah, utang saya 10 juta itu ambil saja. Dia niatkan itu adalah apa? Itu adalah zakatnya. Apakah boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Sebab zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta yang dia pegang. Dari harta yang dia pegang. Karena itu takbirnya fi amwalihim, pada harta mereka. Pada harta mereka. Di dalam sejumlah nas di dalam hal ini. Nah, kemudian di dalam masalah penyaluran zakat, apakah dia harus melalui amil atau boleh dia bagi sendiri? Zakatnya boleh dia bagi sendiri. Ya, ini kembali kepada peraturan di pemerintah. Kalau pemerintah mengharuskan zakat itu dikumpul melaluinya, maka ini tidak ada celah, tidak ada jalan lain kecuali hanya menyerahkannya kepada pemerintah. Iya, jelas. Kecuali hanya menyerahkannya kepada pemerintah. Apalagi kalau dia dipaksa. Ya, dan tidak boleh menyelisih ulatul amr dalam perkara yang ma'ruf. Dalam perkara yang ma'ruf. Jelas ya? Nah, tapi kalau tidak diharuskan, seperti keadaan kita di Indonesia ini, tidak diharuskan, bahkan diberi keluasan, maka yang mana yang lebih afdal bagi seseorang? Apakah dia serahkan zakatnya langsung, dia bagi dengan tangannya sendiri, atau ya dia serahkan melalui orang lain, atau melalui lembaga yang dipercaya di dalam masalah zakat? Maka ini untuk hal ini kembali kepada maslahat. Kembali kepada maslahat. Kalau dia bisa bagi kepada hal yang lebih maslahat, maka dia bagi sendiri itu lebih afdal. Sebab itu akan lebih mengena masuk ke dalam hadis-hadis. Dia bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahuinya. Ya, dia memberi dan seterusnya. Dia akan masuk ke dalam jumlah hadis-hadis yang sangat tegas menunjukkan pahala di situ. Jelas ya? Yang tidak dihalalkan menerima zakat, tidak boleh diberi zakat. Yang pertama lighaniyin, tidak boleh diperuntukkan untuk orang yang kaya. Ya, untuk orang yang kaya. Orang yang kaya di sini yang dimaksudkan adalah orang yang punya kecukupan. Dia punya kecukupan. Dia punya kecukupan dengan hartanya, atau dia punya kecukupan dengan apa? Dengan pekerjaannya. Nah, kemudian yang kedua, wala liqawiyyin muktasab. Wala liqawiyyin muktasib, dan tidak boleh diberikan pada orang yang kuat, muktasib, dan dia punya pekerjaan. Dia punya pekerjaan. Ya. Nah, tapi bukan artinya qawi muktasib orang punya kekuatan, orang yang sehat, bisa bekerja. Ya. Jangan dikatakan, oh ini kamu kuat kok bisa bekerja, tidak boleh kamu terima zakat. Ya, bukan itu yang dimaksud. Tapi orang yang kuat, ya, dan dia masih mempunyai pekerjaan, ya, mempunyai pekerjaan mencukupinya, maka ini tidak boleh diberi. Itu maksudnya. Kata beliau, wala li ali Muhammadin wa hum bani Hashimin wa mawalihim, dan tidak boleh diberikan kepada keluarga siapa? Nabi Muhammad, dan mereka ini adalah Banu Hashim dan maula mereka. Jadi Banu Hashim atau siapa yang kembali nasabnya kepada Banu Hashim, itu tidak boleh diberi dari zakat. Dari zakat wajib tidak boleh diberi. Tidak halal mereka diberi. Sebab Nabi SAW tidak halal menerima zakat, dan keluarga beliau juga tidak halal untuk memakan dari zakat. Nah, kata beliau, wala liman tajibu alaihi nafaqatuhu hala jarayaniha, dan tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dia nafkahi, ya, ketika zakat itu berjalan terhadapnya. Nah, ada orang yang wajib dinafkahi. Yang wajib dinafkahi oleh seorang, yang pertama istrinya, dia wajib menafkahi. Ya. Demikian pula usulnya ayahnya, ibunya, kakeknya. Ya. Ini asalnya wajib dinafkahi. Nah, jelas, maka tidak boleh diberi zakat. Walaupun ayahnya, ibunya hidup sendiri misalnya. Ya. Tapi dari sisi dasar tidak boleh diberikan zakat kepadanya. Sebab ayah dan ibunya kalau dia miskin, dia wajib untuk menafkahi. Wajib untuk menafkahi. Demikian pula apa yang bercabang darinya, dari anaknya, cucunya, itu tidak boleh tidak boleh diberi. Tidak boleh diberi. Ini yang dimaksud. Ya, ini yang dimaksud, tidak boleh diberi zakat. Adapun saudaranya, pamannya, itu lain lagi. Ya, ini bukan masuk ke dalamnya, boleh dia beri. Ya, misalnya saudaranya miskin, ya, perlu kepada biaya, dia beri kepada saudaranya, tidak ada masalah.
diberikan zakat. Kalau dia misalnya dari ahlul zakat, orang yang berhak menerima zakat, diberi zakat, tidak ada masalah. Jelas? Kemudian kata beliau wala likafirin, dan tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Iya. Nah. Baik. Jelas ini 5 orang yang disebut. Dan 5 orang ini bukan pembatasan. Ya, ada orang-orang lain tidak boleh disebut. Di antaranya yang tidak boleh diberi adalah orang yang bermaksiat dan orang yang berbuat bid'ah. Ya. Sebab kalau dia diberi dari zakat, ya tidak boleh diberi orang yang bermaksiat dan berbuat bid'ah. Apa yang akan membuat dia semakin larut dalam maksiat, dalam bid'ahnya? Seorang pejudi, peminum khamar diberi dari zakat. Dia pakai untuk berjudi, minum khamar, maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Jelas ya? Demikian pula dari ahlul bidah yang semakin larut dalam bid'ahnya, ya tidak boleh untuk diberi. Ya. Jelas? Tidak boleh untuk diberi dari az-zakah. Nah, demikian pula saya isyaratkan tadi tentang golongan-golongan dari manusia atau partai-partai, kelompok-kelompok yang mengumpulkan zakat untuk kepentingan partai dan kelompoknya. Ya, hal-hal yang tidak disyariatkan, maka ini haram untuk memberikan zakat kepada mereka. Tidak boleh mengeluarkan zakat. Kapan dia keluarkan zakat untuk mereka? Ya, dalam kondisi yang seperti itu, maka dia harus menggantinya. Sebab itu adalah zakat yang tidak syah. Zakat yang tidak syah. Nah, kemudian kata penulis rahimahullah, amma sadaqat tatawwu fa yajuzu daf'uha ila haula'i wa ghairihim. Adapun sadaqat tatawwu, ya, itu tadi berkaitan dengan penyaluran zakat wajib. Bagaimana kalau sedekah sifatnya sunnah? Ya, sifatnya sunnah. Apakah boleh diberikan kepada mereka itu semua tadi? Jawabannya boleh. Diberikan kepada mereka dan selainnya, boleh. Ya. Kalau sifatnya sedekah hanya sekedar sedekah pemberian, itu tidak ada masalah. Tapi zakat kepada orang ini yang disebut tadi tidak diperbolehkan. Nah, ya, pertanyaan di sini sudah kita bahas tadi ya, bagaimana istri? Ya. Bolehkah istri menerima zakat dari suaminya? Hah? Jawabannya tidak boleh. Ya, sebab nafkah istri ditanggung oleh siapa? Oleh suami. Ditanggung oleh suami. Kecuali kalau si suami menelantarkan istri, ya, menelantarkan istri, ya, tidak menafkahinya, maka begitu misalnya ada orang lain mendapatkan zakat itu, disuruh oleh suami menyalurkan, ya, tapi orang itu serahkan kepada istrinya, tidak ada masalah. Ya, sebab dia dihitung sebagai perempuan yang fakir. Perempuan yang apa? Fakir. Datang pembahasan berikutnya. Bagaimana kalau istri punya kecukupan? Dia beri zakatnya kepada suaminya. Ya, boleh atau tidak? Ya, suaminya miskin, punya tanggung jawab. Istri, anak-anak, ya, yang harusnya mencari nafkah. Dia tidak mempunyai kebutuhannya. Ya, tidak mencukupi. Dia tergolong fakir dan miskin. Apakah boleh istrinya yang kaya ini, ya, yang masuk kewajiban zakat dia beri kepada suami zakat? Ya. Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Tidak dalil yang melarang. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, diberi zakat oleh istrinya. Diberi zakat oleh istrinya. Sebagaimana dalam kisah yang masyhur, iya, di dalam hal ini. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, walakin kullama kanat anfa'a naf'an amman atau khassan fahi akmal. Akan tetapi setiap kali zakat itu diberikan kepada pihak yang manfaatnya lebih umum, ya, manfaatnya lebih umum, atau manfaat tersebut kaitannya dengan manfaat yang lebih khusus, lebih terarah, maka pemberian itu lebih akmal, lebih sempurna. Ya. Kemudian diingatkan di sini di akhir dari pembahasan oleh Syekh tentang jeleknya meminta-minta. Kata beliau, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala an-nas amwalahum takatturan fa inna ma yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastakthir. Ya. Kalau mau dibaca sambung, falyastaqilla aw liyastakthir. Ya. Rawahu Muslim. Siapa yang meminta kepada manusia harta mereka takatturan untuk memperbanyak saja, maka sungguhnya dia telah meminta jamran, telah meminta bara api. Nah, maka hendaknya dia memperbanyak atau mempersedikit. Jadi banyak tidaknya kadar bara api yang dipegang ini tergantung
Ya. Apa? Sedikit banyaknya jamrah yang dipegang. Rawahu Muslim. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa qala li Umar radhiyallahu anhu, dan dia berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, "Ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musyrifin wa la sa'ilin fakhudhu wa ma la fala tatba'hu nafsuka." Rawahu Muslim. Ya. Dan beliau berkata kepada Umar, "Wahai Umar, apa yang datang kepada kamu dari harta ini? Kamu tidak memintanya, tidak mencarinya dan tidak memintanya, ambil saja sepanjang datang kepadamu." Ya. Dia butuh, diberi. Dia tidak minta, tidak pula berusaha untuk mencarinya, diberi, ambil. Tapi kalau tidak, janganlah jiwamu kamu arahkan ke sana untuk mencarinya. Rawahu Muslim. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dua hadits ini menunjukkan jeleknya meminta-minta. Ya. Pada orang yang mampu untuk takassub, untuk mencari nafkah. Pada orang yang ada kecukupan, dia minta untuk memperbanyak apa yang ada pada dirinya. Ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Adapun orang yang meminta karena dia punya hajat atau sangat mendesak di dalam hal tersebut, maka hal ini kadang dia masuk dalam bentuk darurat dan kadang dia masuk dalam bentuk antara yang afdal dan tidak afdal. Dan kadang dia masuk ke dalam bentuk hal yang makruh. Jelas hal yang makruh. Ya, keadaannya tergantung bagaimana jenis dan keadaan dia meminta. Dan perlu saya ingatkan di sini akan sebuah masalah. Ya. Nah, ini masalah kadang disebarkan oleh sebagian saya nggak tahu dari mana mereka bisa memahami. Ya, seperti itu. Ya. Tentang masalah katanya proposal itu bagian dari meminta-minta. Ya, proposal itu bagian dari meminta-minta. Sekarang sudah diketahui meminta-minta itu tidak semua hukumnya haram. Ya. Walaupun kebanyakannya haram, ada posisi yang dibolehkan. Sekarang proposal itu apa? Meminta-minta kan? Ya. Ini letak kurangnya fikih di dalam agama. Sebab dia hanya mengerti masalah tasawul dan celaan hadits-hadits, ayat-ayat dan hadits mencela orang-orang yang meminta. Ya. Dia hanya mengerti hal itu, tapi dia tidak mengerti bab yang lain. Ada bab di dalam agama dinamakan bab syafaat namanya. Syafaat itu artinya dia mengajukan sesuatu kepada orang, tawaran agar orang ini berbuat baik untuk kemaslahatan seorang atau kemaslahatan orang bersama. Itu syafaat namanya. Dan ini adalah hal yang disyariatkan. Berdasarkan hadits Abu Musa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Ishfa'u fal tu'jaru." Berilah syafaat, niscaya kalian akan mendapat pahala. Ya. Ada bab yang ketiga namanya bab ta'awun, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini adalah hal yang disyariatkan. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Ya, jelas sampai sini? Ya, sekarang kalau dari sisi bentuk proposal misalnya, ada sebuah kegiatan dakwah, ya. Kemudian diajukan pada orang tertentu, ya. Pertimbangan untuk sebuah kegiatan yang baik agar orang ini membantu di dalam hal tersebut. Maka orang yang mengajukan, lembaga yang mengajukan itu tidak meminta untuk dirinya. Ya. Bukan meminta namanya, tapi itu menawarkan kerjasama. Walaupun di proposal tertulis permohonan dana, ya, itu bahasa namanya. Ya, kalimat itu tidak dianggap. Ibrah yang diinginkan adalah makna dari perbuatannya. Makna dari perbuatannya itu adalah tolong menolong dalam kebaikan. Tolong menolong dalam kebaikan. Kaidahnya di kalangan para ulama, al-ibrah bil ma'ani la bil alfaz wal mabani. Yang menjadi ibrah adalah makna yang terkandung, bukan lafaz. Ya, dan konteks yang ada. Nah, ya. Karena itulah adanya pemahaman-pemahaman aneh ini, saya nggak tahu berasal dari mana. Dan siapa yang memasukkannya. Ada yang menisbatkan bahwa itu adalah madhab dari Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Beliau tidak membolehkan proposal. Ya. Beliau tidak membolehkan proposal. Coba mereka suruh terjemah proposal itu apa bahasanya dalam bahasa Arab. Ya. Mungkin mereka nggak bisa terjemah dengan bagus. Apa makna proposal dalam bahasa Arab. Ya. Sebab dia bisa masuk ke dalam banyak bab. Ya. Dan saya hadir di pelajaran Syekh Muqbil. Beliau membaca kitab Dammul Mas'alah. Dari awal kitab sampai akhir kitab. Alhamdulillah saya hadir. Selesai bersama beliau. Ya. Tentang hal itu. Kitab beliau tentang membahas tentang jeleknya orang-orang yang meminta-minta. Dan saya paham betul apa yang diinginkan oleh Syekh di penulisan dan apa makna yang beliau tekankan untuk murid-muridnya dari kitab itu. Ya.
Beliau rahimahullah menulis hal ini. Beliau sayangkan sebagian penuntut ilmu, orang-orang yang punya dakwah. Ya, kemudian dia kadang pergi ke sebagian tempat meminta untuk dakwanya, padahal hal itu tidak terlalu penting. Dia meremehkan dan merendahkan dakwanya karena hal itu. Ini yang dicela oleh Syekh rahimahullah. Tapi apakah Syekh mengharamkan apa yang disebut yang mereka namakan dengan proposal? Nah, kalau saya ingin buka sesuatu, Syekh itu menulis berulang kali untuk sebagian murid-muridnya. Untuk Syekh tulisannya pernah beliau tulis untuk sebagian murid-murid beliau. Saya datang ke Syekh, saya mintakan rekomendasi untuk seseorang dari murid Syekh juga. Maka Syekh tulis untuk muridnya. Beliau tulis di proposalnya, Syekh yang nulis rekomendasinya kepada orang-orang yang punya orang-orang yang senang berbuat baik. Seruan umum, kitab terbuka. Sesungguhnya saudara kami Fulan bin Fulan, nama akh yang kita mintakan untuknya rekomendasi, dia adalah seorang penuntut ilmu yang baik dan kami kenal dan punya istifadah. Punya istifadah. Dan dia adalah orang yang mulai dakwah di negerinya, dia perlu kepada masjid, bangunan ma'had, kemudian dia perlu kepada apa-apa yang dengannya tegak sebuah ma'had. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Proposal atau bukan? Itu bahasa proposal untuk mereka. Syekh menulis juga. Anda kata Syekh mengharamkan, beliau tidak menulis hal yang seperti itu. Tapi itulah masalahnya tadi. Sebagian orang kurang pemahaman dalam agama, nggak bisa membedakan antara 3 bab. Mereka kalau saya beri antara 3 hal ini, insya Allah bisa lebih banyak belajar. Ada namanya bab at-tasa'ul, minta-minta. Itu 1 bab. Ada namanya babus syafa'ah. Ada namanya babut ta'awun. Harus dibedakan. Antara ini, antara itu, dan antara ini. Kalau seorang minta untuk dirinya, yaitu madmum namanya, dia minta untuk dirinya. Dengan rincian-rincian yang telah kita sebutkan. Tapi ini bukan dia minta untuk dirinya. Dia menawarkan sesuatu kepada manusia untuk terciptanya kebaikan untuk manusia sendiri. Untuk terciptanya kebaikan, untuk manusia sendiri. Makanya namanya syafaat. Menganjurkan untuk berbuat baik atau tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan ini adalah perkara yang terpuji. Perkara yang terpuji. Sambil saya ingatkan bahwa menjaga ibarat, menjaga lafaz di dalam proposal itu juga penting. Pakailah kalimat-kalimat yang tidak dipahami dengannya ada bentuk meremehkan dakwah atau merendahkan, tidak. Pakai kalimat yang bagus. Misalnya di penawaran untuk kerjasama di dalam membangun masjid, tulis penawaran kerjasama dalam membangun masjid, tulis seperti itu, supaya nampak bahwa ini hakikatnya adalah penawaran kerjasama. Kalau dia ingin kerjasama dalamnya, kalau menolong silahkan. Itu adalah anjuran di dalam hal ini. Jelas ya? Kalau makna proposal yang diharamkan secara mutlak seperti itu, bisa-bisa banyak sekali ulama ahlul bidah di masa ini. Sebab Syekh bin Baz rahimahullah memberi rekomendasi untuk seperti itu. Dan saya kenal baik Syekh Shalih Fauzan memberi untuk hal tersebut. Dan saya tahu tulisan-tulisan Syekh bin Utsaimin memberi untuk hal itu. Dan saya sudah sebutkan dari Syekh Mukbil. Dan antum tahu sendiri, beberapa masyayikh seperti Syekh Ahmad An-Najmi, beliau pernah bilang kepada saya, antum mungkin perlu kepada menteri fulan, menteri agama untuk memberikan dana untuk ma'had. Antum tulis, biar saya sampaikan ke sana. Beliau menawarkan. Coba. Ini apa namanya? Kalau dikatakan meminta-minta, Syekh meminta-minta, ini namanya keterlaluan. Syekhnya dikatakan meminta-minta. Tapi demikianlah orang yang haris semangat untuk dakwah, apalagi dia adalah seorang yang dikenal. Sebab Syekh rahimahullah, Syekh Ahmad sangat kenal. Menteri agama itu sangat respon kalau Syekh yang merekomendasi untuk salafiyin di berbagai negeri agar supaya dakwah mereka berkembang, dikuatkan. Itu pun saya tidak lakukan. Apa yang diminta oleh Syekh Ahmad saya tidak lakukan. Jelas? Dan seluruh Syekh Mukbil, dia dari pendidikan Syekh Mukbil rahimahullah, kita belajar dari beliau. Dan seluruh pintu yang terbuka kita lewat di dalam pintu itu tersebut, langsung menyongsongnya. Ada hal-hal yang kadang kita tinggalkan, bukan karena tidak boleh, tapi kita tinggalkan karena hal tersebut dari sisi enaknya, baiknya, kita tidak masuk di dalamnya. Walaupun tawaran dari Syekh Ahmad rahimahullah itu melambangkan dari keikhlasan beliau dan perhatian beliau terhadap dakwah salafiyah secara umum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada seluruhnya. Ini mungkin yang saya bisa jelaskan sedikit berkaitan dengan masalah zakat, dan insyaallah taala setelah maghrib nanti kita akan membahas beberapa masail, beberapa pembahasan yang berkaitan dengan zakat yang banyak terjadi di masa ini. Insyaallah taala setelah maghrib kita
akan buka beberapa pembahasan sesuai dengan apa yang Allah mudahkan. Ya, ini banyak sekali pertanyaan ya. Saya tolong dipisah pertanyaannya. Pertanyaan berkaitan dengan zakat saya dulu. Yang lainnya insya Allah nanti kita jawab sebentar malam ya. Kemudian sebentar malam ada waktu yang lebih luas, kita akan jawab insya Allah. Katanya ada sebuah firqah yang mengambil zakat fitrah. Saya bilang ya, dia bilang zakat fitrah, zakat fitri. Ya. Nah, kalau mau bilang fitrah, hilangkan zakatnya. Bilang fitrah saja. Sebabnya ada di istilah fuqaha, kalimat fitrah itu untuk zakat fitri. Tapi tidak pakai kalimat zakat di depannya. Jelas? Tapi amannya kalau mau pakai zakat fitri, bilang begitu. Dia mengambil dari jemaahnya. Kemudian sebagian besar hasil pengumpulan tersebut dijual dan uangnya dimasukkan ke kas jamaah. Ya, mereka berdalil bahwa orang miskin yang ikut jamaahnya hanya sedikit. Dan mereka juga berdalil bahwa pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, beliau menyimpan harta zakat di Baitul Mal. Ya, karena pada saat itu tidak ada kaum muslimin yang miskin dan mau menerima zakat fitri. Apakah hal ini dibenarkan? Mohon dijelaskan. Pertama ini dia mencampurkan antara dua hal. Mencampurkan antara zakat fitri dan zakat umum. Kita sudah bedakan ya. Zakat fitri penyalurannya untuk siapa? Fakir dan miskin saja. Zakat umum itulah yang untuk 8 golongan yang telah kita jelaskan. Iya. Di sini di dalam soal yang diberikan, ya. Contoh yang diberikan di sini ini ada hilah untuk memakan harta manusia. Iya. Dia satu kelompok, dia kumpul zakat. Ya, kemudian dia simpan sendiri. Kalau dia kumpul zakat fitri beras, dia jual berasnya, kemudian disimpan duitnya. Ya, alasannya nanti untuk apa? Ya, karena di jemaah kita juga ada orang miskin, maka dia miskin bagi kita adalah hadiah. Bagi kita adalah hadiah. Itu alasan sebagian orang. Dan ini adalah alasan bukan pada tempatnya. Alasan bukan pada tempatnya. Jelas sampai sini? Ya, karena kalau mereka miskin harusnya dia fokuskan untuk orang miskin. Tidak apa-apa selain dari mereka yang lainnya itu mendapatkannya. Tapi di sini apabila diberikan untuk kelompok atau jamaah, ini dia masuk ke dalam sebuah bidah. Saya sudah terangkan tadi ya, tidak boleh diberikan kepada kelompok bidah atau diberikan kepada ahlul bidah, sebab ini membantu mereka masuk di dalam bidahnya. Ya. Kemudian saya harus ingatkan di sini sebuah kasus, ya, yang kadang kurang dipahami. Ya. Kadang di sebuah ma'had dikumpulkan zakat, ya, dan di ma'had ini atau di pendidikan ini misalnya, tentunya ada orang yang mampu dan ada orang yang miskin. Ada orang yang miskin. Tapi oleh pihak ma'had, seluruh yang ada di ma'had di situ diberikan ya, makan dari hasil zakat tersebut. Apakah ini boleh atau tidak? Ya. Dipahami ya masalahnya. Misalnya di sebuah ma'had ada 100 santrinya. Yang miskin 10 orang. Berarti 10 orang ini berhak mendapatkan apa? Zakat. Kan begitu? Berhak mendapatkan zakat. Maka dikumpulkan zakat, dapat zakatnya. Tapi pihak ma'had, ya, karena dia tahu ini untuk santri yang miskin, ya, maka mereka gunakan ini untuk operasional harian. Semuanya untuk makannya ma'had. Ya, siapa yang ada di ma'had tersebut? Apakah ini boleh atau tidak? Jawabannya ini boleh. Jawabannya ini boleh. Dalilnya adalah hadits tentang Barirah. Ya, hadits tentang Barirah. Barirah waktu itu makan dari zakat. Dia makan dari zakat. Maka Nabi SAW ikut makan dari makanan yang dimakan oleh Barirah. Ditanyakan, ya Rasulullah, itu dari zakat. Kata Nabi SAW, untuk Barirah adalah zakat, dan untuk kami adalah hadiah dari Barirah. Hadiah dari apa? Hadiah dari Barirah. Jelas ya? Ya demikian pula keadaannya untuk apa?
untuk 10 orang santri itu tadi itu adalah zakat bagi mereka, dan untuk teman-temannya itu adalah hadiah dari 10 orang tersebut. Jelas sampai sini? Ya. Nah, dan juga ini pernah disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala dalam sebagian bukunya. Kata beliau bahwa yang menghidupi kami di Mahat ini itu kebanyakannya dari zakat. Yang menghidupi kami dari Mahat ini kebanyakan adalah apa? Adalah zakat. Dan beliau menyebutkan hadits Barirah itu tadi. Ya, memang yang berhak menerima zakat sebagian, tapi zakat secara umum peraturannya umum. Mereka buat makanan semuanya untuk seluruh santri yang berada di situ. Ya, dan tentunya ini telah dimaklumi oleh para penuntut ilmu, ya, bahwa itu memang kaitannya untuk orang tertentu, dan bagi yang lainnya dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai hadiah. Jelas di sini? Iya. Ya, masalah saham akan dibahas ya. Saya bilang jangan ditanyakan hal yang belum kita bahas, jangan ditanya. Saham insya Allah kita akan bahas. Di tempat saya tinggal, ketika mengumpulkan zakat fitri maka dibagi rata ke semua warga RT saya. Bagaimana dengan demikian? Boleh atau tidak? Itu tidak boleh ya. Jangan berdalilkan dari hadits Barirah di sini. Ya. Jangan ada yang membagi, oh ini untuk beberapa anggota rumah tangga adalah zakat dan bagian lainnya hadiah. Enggak. Ya. Sebab ini harus izin dengan apa? Izin ya dari orang yang menerimanya. Kan begitu. Kalau dia tinggal bersama di sebuah tempat, itu seakan-akan sudah izin walaupun tidak diucapkan. Karena itu Nabi ketika makan dari Barirah, apa yang diberikan kepada Barirah, beliau tidak minta izin kepada Barirah. Jelas? Sebab itu sudah dimaklumi. Ya. Sudah dimaklumi. Ya, tinggal bersama. Tapi kalau ini rumah tangga, semuanya dibagi, orang yang tidak berhak juga mendapatkan, ini salah namanya. Ini penggunaan yang salah. Jelas ya? Mereka beralasan saat ini seluruh orang sudah berkecukupan. Ya. Itu tidak benar ya, mengatakan saat ini seluruh orang sudah berkecukupan. Kalau di tempat yang dia tinggal semuanya berkecukupan, maka dia bagi ya, ke tempat yang kurang. Ya, betapa banyak kaum muslimin yang perlu. Ya, orang miskinnya saja hendaknya dia beri dari beras itu apa yang mencukupinya selama setahun. Kalau selama setahun itu perlu diberi berapa? Harus diberi paling tidak 10 karung, paling tidak, iya kan? Ya, selama setahun dia miliki. Ya, ini tidak hanya dikasih 20 liter, dibagi sama 20 liter supaya rata. Ya, apa manfaatnya untuk dia? Mungkin manfaatnya untuk hari itu saja, tapi untuk kedepannya, ya, ini tidak mencukupinya. Nah, bagaimana seorang yang memiliki lahan pertanian, dia menyuruh orang untuk menggarap lahan tersebut, kemudian hasilnya dibagi dua. Bagaimana mengeluarkan zakatnya? Ini hasilnya bagi dua, apa akadnya antara si pengelola dan antara pemilik tanah? Ya. Harus dilihat akadnya apa. Dari situ boleh nanti baru ditentukan. Ya, siapa yang menanggung zakatnya? Ditanggung dua-dua atau ditanggung sendiri? Bagaimana perhitungan zakatnya bila ada beberapa petak sawah dipanen tidak bersamaan selama beberapa bulan? Jika dihitung per petak, sawah tidak mencapai nisab. Ya. Asalnya di dalam zakat itu, dia dikeluarkan zakatnya ketika dipanen. Ya, ketika dipanennya. Kalau nggak sampai nisabnya, itu tidak dikeluarkan zakat. Tidak dikeluarkan zakat. Kalau cuma satu petak saja,
ya, belum cukup nisabnya, yang lainnya belum dipanen, tapi hendaknya hal ini tidak dia lakukan karena kesengajaan. Sengaja dia tanam berkala supaya tidak kena zakat. Ya. Supaya tidak kena zakat. Kalau dia lakukan seperti ini, dia wajib kena zakat. Tapi yang paling amannya, kalau dia punya beberapa petak dan hitungan keseluruhannya ada zakat, paling amannya dia keluarkan zakatnya kapan sudah selesai petak yang terakhir dipanen. Dikeluarkan zakat untuk seluruhnya. Itu yang paling amannya, paling baiknya, dan insya Allah yang paling berberkah untuknya. Iya. Jika terdapat penambahan dari harta karena keuntungan dari perdagangan yang dipakai untuk membeli sepeda motor, apakah harga dari sepeda motor tersebut masuk dalam perhitungan zakat atau dikeluarkan? Tidak, dia tidak masuk lagi ke dalam zakat. Sebab dia sudah digunakan untuk kepentingan apa? Kepentingan pribadi. Maka itu tidak digunakan. Jelas ya? Ya. Kalau misalnya berdagang, hasilnya ada sebagian yang dia makan. Yang dia makan itu tidak dia hitung. Yang dia hitung hasil yang dimasukkan lagi ke modal. Itu dihitung. Jelasnya dia hitung kembali. Dia masukkan lagi ke modal atau dia beli barang baru untuk meningkatkan. Nah itu semuanya yang dihitung. Ya. Apa ada zakat untuk kelapa sawit? Apa jawabannya? Ada zakat atau tidak? Ya, tidak ada zakat. Apakah orang yang berjaga di perbatasan untuk menjaga negeri dari serangan musuh bisa mendapat zakat seperti tentara dan semisal dengannya? Ya. Ya, sebagian para ulama ada yang menyebut tentang hal itu. Ya, cuma ini harus dilihat ya, dikontrol kondisinya. Jelas kalau dia masuk ke dalam mana al-mu'allafa qulubuhum diberi. Tapi kalau tidak masuk ke dalam mana itu tidak diberi. Jika ada dua orang punya kambing yang merumput sendiri, dimiliki secara bersama-sama. Yang satu punya berapa ini? 80 ekor kambing. Sedangkan yang kedua punya 35 ekor kambing. Bagaimana bentuk tanggungan pembagian zakatnya? Yang pertama dan yang kedua. Ya, kalau sudah bersamaan, yang satunya punya 80, yang satunya punya 35, maka dia bagi adil saja. Ya. Ketika dikeluarkan zakatnya kan, ya, zakatnya apa? 80 tambah 35, berarti berapa? 115. Hanya satu ekor kambing ya. Atau mungkin 90 di sini. Kalau 90 tambah 35 berarti berapa? 125. Kalau 125 keluar 2 ekor kambing. Kalau keluar 2 ekor kambing, maka dia bagi saja sesuai dengan kadarnya. Yang 90 bayar berapa? Ya, yang 30 yang apa namanya? Yang punya 35 bayar berapa? Jelas ya? Nah, dihitung persentasenya. Mungkin si yang pertama bayar 1/4 atau 1 berapa, yang keduanya bayar berapa begitu dari ya 2/3-nya atau semisal dengan itu. Dihitung persentasenya. Ada seorang yang memiliki harta yang telah mencapai nisabnya, lalu hartanya musnah dengan terbakar atau kecopetan. Pertanyaan, apakah orang tersebut masih wajib membayar zakat? Ya. Kalau terbakar karena sebab dia sendiri, karena keteledoran dia wajib menggantinya. Kalau kecopetan karena dia lalai, ya, bergampangan, maka dia wajib ya menggantinya. Tapi kalau di luar apa? Ya, di luar dari kemampuannya, dia sudah berusaha menjaganya, terbakar, qadarallahu wa syafa'al, ya, maka ini lain lagi masalahnya. Dia sudah jaga, tiba-tiba tercopet, ya. Ini lain lagi masalahnya, tidak wajib dia keluarkan zakatnya. Bolehkah zakat fitri diberikan kepada mahat yang ia menerima zakat fitri? Meskipun santri-santrinya ada yang kaya, ada yang miskin, dan mereka memakan zakat tersebut sama-sama. Apa jawabannya? Boleh atau tidak? Ya, jawabannya boleh. Sudah kita terangkan ya tadi. Itu hadits Barirah radhiyallahu anha.
Apakah uang yang disimpan di bank yang sampai nisabnya ada zakatnya? Ada zakatnya atau tidak? Uang yang disimpan di bank yang sampai nisabnya, adakah zakatnya? Jelas ada zakatnya. Sudah disimpan di bank, ya, uang miliknya, ya, sampai nisabnya berputar setahun disimpan di bank, sudah berputar setahun disimpan di bank, maka ada zakatnya kalau berputar setahun. Kalau nisab emas, ya emas yang mana yang dipakai 10, 18 karat atau 24 karat? Karena harga emas berbeda-beda. Ya, tergantung emas yang dia miliki. Ya, tergantung emas yang dia miliki. Kalau dia miliki emas semuanya 24 karat, dia keluarkan dari nisab 24 karat. Kalau bercampur antara 24 karat dan 18 karat, maka dia kadarkan. Ya. Kalau misalnya 50%-nya 24 karat, 50%-nya 18 karat, maka dikeluarkan dari kadar itu. Dia bagi setengah-setengah. Jelas ya? Nah, kalau misalnya emas itu beraneka ragam harganya, ada yang mahal, ada yang murah, maka diambil dari harga emas yang paling murahnya. Diambil dari harga emas yang paling murahnya. Ya baik, yang lainnya nanti ya kita jawab insyaallah taala pada pertemuan sebentar malam ini, sudah habis waktunya. Ya. Kira cukup dulu sampai sini, insyaallah kita lanjutkan setelah salat maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.